Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ah, Kesempatan ini saya akan mencoba eh, mempraktekkan kasus ketiga dalam rangka praktek coaching dalam metode Tirta. Saya sendiri sebagai coachnya, Safruddin SPD. Kemudian rekan saya di sebelah ada Ibu Herunisa sebagai coachnya, dan rekan saya satu lagi sebagai pengawat yaitu Ibu Nur Hayati. Kasus ketiga ini berbicara tentang titik 2. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi di saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Kita masuk ke alur cerita pra kegiatan coaching. Suatu hari ketika akan masuk kelas, saya dihampiri rekan kerja yang mau menyampaikan masalah yang dirasakannya. Silakan coach. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Bu Nisa. Pak Rudi, saya mau sharing nih. Hari ini saya itu mendapat teguran dari kepala sekolah. Saya jadi nggak enak hati nih. Ya, Bu Nisa, boleh sekali Bu Nisa. Saya dengan segenap hati akan membantu Bu Nisa memecahkan persoalan Bu Nisa. Akan tetapi untuk saat ini belum bisa. Mungkin nanti pas istirahat Bu, kita ngobrol di ruang guru ya Bu Nisa. Oke, siap Pak Rudi. Terima kasih ya. Sama-sama Bu Nisa. Berikutnya kita masuk ke kegiatan inti. Waktu istirahat tiba, rekan saya menghampiri saya di ruangan guru. Koce, Apakah Pak Rudi lagi istirahat? Bisa nggak saya mengganggu nih? Saya butuh banget teman ngobrol. Soalnya, perasaan saya benar-benar tidak tenang sekarang Pak Rudi. boleh Bu Nisa? Kebetulan kita lagi istirahat nih. Dan mudah-mudahan saya bisa membantu Bu Nisa. Dan kita punya waktu sekitar 30 menit Bu Nisa. Untuk memanfaatkan waktu ini kita mencoba untuk memecahkan masalah Ibu Nisa ini. Kira-kira apa sih masalahnya Ibu Nisa ini? Jadi begini Pak Rudi, tadi tuh saya dipanggil sama kepala sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang kemarin melakukan supervisi ke kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Memangnya sumber belajar apa yang Ibu gunakan dalam proses KBM di kelas? Dan apa alasan Ibu mengambil sumber ajar tersebut? Ya, saya menggunakan sumber lain yang saya cari langsung di Google, baik itu materi maupun soal latihannya. Sebenarnya sih saya pikir tidak masalah, karena dengan menggunakan sumber belajar itu siswa saya sebenarnya justru terbantu, mereka menjadi lebih paham karena lebih simpel dan mudah. Seperti itu Pak Rudi.
Oh, begitu. Nah, kira-kira apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut pada pengawas, Bu? Apa reaksinya? Apa bahasa tubuh yang dia nampakkan pada Ibu saat itu? Ya, kelihatannya apa ya, sepertinya beliau tersinggung Pak Rudi dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Padahal saya sih gimana ya, kalau memang apa ya, tidak keluar dari KD, dari indikator dan apa ya, sumber belajar tersebut bisa mengantarkan siswa untuk paham, saya sih sebenarnya nggak masalah. Ini sesuai dengan kurikulum, Bu, ya? Iya, seperti itu, begitu Pak Rudi. Kalau menurut saya sih, apapun sumber ajar yang Ibu gunakan dalam proses KBM itu tidak ada salah, tidak ada masalah menurut saya. Hanya saja saya ingin bertanya kepada Ibu Nisa, Hmm. menurut Ibu, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu sudah benar atau belum? Ataukah sebaliknya? Atau malah pernyataan Ibu membuat pengawas itu tersinggung? Nah, itu dia masalahnya Pak Rudi. Apa ya, saya karena merasa saya benar, terus saya juga ditegur di depan siswa kok saya tidak enak ya. Terus mungkin saya jadinya menjawabnya juga mungkin nadanya agak-agak tinggi begitu. Jadi pengawasnya jadi tersinggung. Begitu ya. Iya. Iya, 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 iya. Lalu, oh, menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu itu membuat tersinggung? Apa hanya karena nada suaranya yang tinggi atau bagaimana? Coba coba Ibu flashback lagi ya gitu. Kalau menurut saya buku teks itu penting, memang penting dalam proses KBM kita. Mm-mm. Dalam proses karena merupakan bahan ajar yang konvensional. Dan itu mampu memberikan kontribusi dan peran yang baik pada pembelajaran. Iya Eh, juga. ya, Iya juga sih Pak Rudi, saya paham. Iya makanya saya sadar, bahwa cara penyampaian argumen saya kepada pengawas kemarin tuh kurang tepat. iya, berarti Ibu sekarang sudah menyadari ya, sudah Hmm. menyadari bahwa Ibu bukan salah, tapi sedikit meninggikan suara. Itu bukan salah sebenarnya, hanya saja mungkin penerimaan dari Pak Pengawas tadi itu yang mungkin tidak bisa dia terima dalam hatinya. Nah, Iya. kira-kira dari masalah yang Ibu hadapi ini sekarang, hal apa yang Ibu Nisa inginkan dari pembicaraan kita ini? Ya, saya sih rencananya pengen minta maaf kepada beliau, tapi saya bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya Pak Pengawas memaafkan saya. Tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Bukankah sekarang kan konsepnya merdeka belajar, Pak Rudi? Iya, benar juga sih, Bu. Kalau menurut saya, karena kita sering bertemu, sering bercanda, sering melakukan komunikasi dengan pengawas tuh hampir setiap minggu kita temu. Mhm, Dari sisi karakter Pak Pengawas yang saya lihat tuh dia orangnya pemaaf, yaitu. mhm. Dan insya Allah apa yang menjadi harapan Ibu pasti akan terkabul. Eee, Kira-kira, apakah Ibu mau meminta maaf sendiri secara langsung ataukah menurut Ibu, Ibu punya harapan, ke orang lain atau mungkin menurut Ibu, mau dibantu oleh orang lain atau tidak ini? Kira-kira ya siapa yang bisa diminta bantuannya untuk menyampaikan permohonan maaf Ibu kepada pengawas? Eee, Iya, dan alasannya apa? Memilih iya. dia gitu untuk mewakili Mmm, permohonan maaf Ibu. ya kalau saya sih pengennya dibantu oleh kepala sekolah, Pak Rudi. Soalnya kan kepala sekolah kan dekat banget dengan Pak Pengawas, dan lagi kan kepala sekolah kan pemimpinnya saya. Saya merasa kan kepala sekolah pasti berusaha untuk mengayomi saya.
kepala sekolah juga termasuk orang yang kan tadinya Pak pengawas kan lapornya juga ke kepala sekolah. Jadi menurut saya sudah sangat tepat kalau saya meminta bantuan kepala sekolah. Jadi saya rasa itu bagus Bu. Kepala sekolah yang namanya juga orang sebagai pemimpin sekaligus orang yang kita tua-tuakan di sekolah ya pasti tidak ingin melihat persoalan yang terjadi itu pada anak buahnya. Nah, sekarang apa yang sekiranya yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Ya, saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi pengawas. Kemudian saya akan meminta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya pada pengawas dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks. Oh, begitu. Berarti sepertinya kita sudah menemukan kayaknya ini titik terang dari masalah ini, Bu ya. Iya, Pak Rudi. Dan kira-kira nih ya, Ya. apa rencana Ibu berikutnya untuk memperbaiki keadaan ini? Jika seandainya kepala sekolah telah menyampaikan amanat Ibu kepada pengawas. Saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya mengajar akan menggunakan buku paket dan juga akan mencari referensi lain baik dari internet maupun sumber-sumber belajar lainnya yang mendukung materi yang akan saya sampaikan Pak Rudi. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks paket tersebut. Oke. Saya setuju Bu, saya sangat setuju sekali kalau Ibu punya niat seperti itu, karena memang itu mungkin jalan terbaik untuk masalah ini. Kira-kira kapan Ibu akan menemui pengawas, akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Saya pikir lebih cepat lebih baik Bu, agar masalah Ibu cepat beres. Iya betul Pak Rudi, insya Allah rencananya selesai pelajaran saya akan langsung menghadap ke kepala sekolah. Oh begitu ya. Dan saya berdoa mudah-mudahan tidak ada hambatan bagi Ibu menghadapi kepala sekolah dan semoga sukses ya. Oh ya nanti Amin, amin. nanti kabarin saya nanti jika Ibu sudah menghadapi kepala sekolah. Apa hasil yang didapatkan dari pertemuan itu nanti dikabarkan ke saya Bu ya. Siap Pak Rudi, terima kasih banyak atas bantuannya. Sekarang saya menjadi lebih tenang. Terima kasih banyak ya Pak Rudi. Sama-sama Bu, saya untuk kedepannya jika Ibu punya masalah, saya tetap terbuka kepada Ibu dan insya Allah saya akan mencoba untuk mencarikan solusi-solusi dari persoalan Ibu, kalaupun Ibu punya masalah ke depan. Itu saja mungkin harapan saya. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semuanya selamat ya. Amin ya robbal alamin. Manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Amin, amin. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, terima kasih Pak Rudi sekali lagi. Ya, sama-sama Bu, sama-sama. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan uangnya ada di dalam jajan.